Oke, ready. Oke. Ya, Ya, selesai ya. Saya mulai dulu. Diajak kemana Kak siap-siap barang ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Muhammadiyah Manyar, yang kami hormati seluruh ustadz ustadzah dan karyawan SD Muhammadiyah Manyar. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Ustadz Ustadzah bisa mengikuti IHT in-house training dalam penyusunan rubrik aspek sikap pada perangkat penilaian melalui jurnal harian untuk meningkatkan sikap santun peserta didik. Nah, Ustadz Ustadzah, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadzah Vita tadi di in-house training yang pertama, bahwa setelah kita analisis di rapot mutu sekolah 2020 bahwa ada masalah utama yang harus kita selesaikan Ustadz Ustadzah di sini di SD Muhammadiyah Manyar, yaitu yang pertama di sini adalah perilaku, bahwa perilaku yang mencerminkan sikap santun didik SD Muhammadiyah Manyar ini masih rendah. Untuk yang kedua itu keterampilan berpikir dan bertindak kreatif peserta didik itu rendah. Nah, untuk poin yang kedua tadi sudah dibahas di IHT ya, di IHT yang pertama. Namun di sini IHT yang kedua kita akan menyelesaikan secara bersama-sama di sini Ustadz Ustadzah guru untuk bagaimana kita bisa meningkatkan sikap santun anak-anak. Dengan apa kita menyelesaikannya? Ini ada terdiri dari beberapa standar, yaitu ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian peserta didik. Namun di sini nanti yang kami akan bahas yaitu lebih ke standar penilaiannya Ustadz Ustadzah. Jadi nanti akan dijelaskan lebih awal oleh Bapak Ustadz kurikulum kita, Ustadz Rudi Purnawan, kenapa harus ada IHT untuk mengangkat sikap santun peserta didik, meningkatkan khususnya untuk sikap santun peserta didik. Kemudian nanti yang kedua juga ada dari koordinator Penjab ISMU Ustadz Faiz dalam hal ini akan menyampaikan beberapa hal, karena di sini kita juga punya budaya Islami SD Muhammadiyah Manyar yang di sini bisa kita angkat untuk bisa meningkatkan juga sikap santun anak-anak. Kemudian nanti yang lebih intinya akan dibahas oleh pemateri kita, Ustadzah Nur Asia. Ustadzah Asia nanti akan menjelaskan lebih detail bagaimana jurnal harian yang kita buat dan kita kerjakan bersama-sama, dan nanti pada akhirnya akan merujuk ke rubrik penilaian yang nantinya akan Ustadz Ustadzah input di rapat anak-anak setiap akhir semesternya. Seperti itu Ustadz Ustadzah. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke Ustadz Rudi, koordinator kurikulum. Monggo Ustadz Rudi, kami persilahkan. Terima kasih Ustadzah Ati atas prolognya di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah yang kami hormati dan Ustadzah yang kami banggakan, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa untuk melaksanakan IHT di sesi yang kedua, yaitu terkait penyusunan rubrik aspek sikap dan perangkat penilaian melalui jurnal harian dan peningkatan sikap santun peserta didik. Sebenarnya seperti ini Ustadzah, kita pada dasarnya ini mengacu pada penilaian rapot mutu yang tadi di awal itu disampaikan sama Ustadzah Vita terkait arahannya tadi. Di rapot mutu, bahasanya rapot yang mutu dimulai di tahun 2016 sampai 2020, capaian
SD Muhammadiyah Manyar itu seperti ini, kayak gitu. Lah dari rapot mutu yang kami peroleh itu ternyata setiap tahun itu ada hasilnya, ada 9 SNP, standar nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah dari situ ke 9 standar itu juga ada penilaiannya. Salah satunya menuju ke SKL, standar kelulusan. Nah, dari standar kelulusan di situ di dalamnya ada aspek, yang mana aspek itu terkait sama aspek karakter. Di sini Ustaz Sada, kalau kita korelasikan dengan visinya SD Muhammadiyah Manyar, kan menjadi sekolah Islami dan kreatif yang unggul dalam hal ketakwaan, kecerdasan, dan kemandirian. Di sini sudah masuk dalam visi tersebut, yaitu menjadi sekolah Islami. Nah, Islami yang seperti apa? Islami yang berkarakter. Dan kemudian Islami yang seperti apa? Islami yang kreatif. Tadi sempat di IHT yang kedua tadi sudah disinggung yang kreatif seperti apa. Jadi dengan pertemuan tadi IHT harapannya kita khususnya pada saya dan mungkin juga dengan teman-teman ketika melaksanakan proses pembelajaran itu mengarah pada ke kreativitas siswa, dan itu pun juga dari visi ini, visi yang sudah ditetapkan sama sekolah ini, kalau kita korelasikan dengan profil pelajar Pancasila tadi salah satunya juga ada kreativitas. Kreativitas pasti dihubungkan dengan critical thinking dan pasti juga dihubungkan dengan sikap itu tadi. Jadi ada 7 kalau nggak salah profil pelajar Pancasila tersebut. Pada dasarnya dari visi dari SD Muhammadiyah Manyar ini itu sudah mencakup di profil pelajar Pancasila. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Oke, kita sudah melaksanakan penilaian sikap, menilaikan sikap spiritual maupun sosial. Nah, ini pun nanti Ustadzah Ati dan teman-teman ISMU pastinya nanti akan lebih detail lagi bagaimana sih melakukan penilaiannya, seperti apa, cara perekapannya seperti apa, sehingga nanti menjadi pedoman untuk kita, sehingga dalam melakukan penilaian sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, itu lebih terukur. Tadi dari Prof. Tatak tadi juga sudah disampaikan model-model rubrik, yang mana rubrik itu menjadi dasar instrumen melakukan penilaian sikap seperti itu, Ustaz Sada. Jadi dari rapot mutu tadi, perilaku yang mencerminkan sikap santun peserta didik itu rendah. Next, Ustazah. Nah, karena perilakunya ini rendah, otomatis aspek penilaian sikap apa ya yang perlu kita dengan melaksanakan jurnal harian. Nah, nanti akan dijelaskan sama Ustazah Asia dan Ustadz Faiz yang lebih yang lebih kompeten bagaimana nanti pelaksanaan jurnal hariannya. Terus selanjutnya di yang keempat, Ustazah Ati. Ya, yang ini dari hasil rapot ke mutu ini tadi, endingnya kita nanti bisa melaksanakan rubrik penilaiannya. Jadi harapannya rubrik ini tidak hanya sekedar kita buat rubrik, namun rubrik ini nanti bisa kita aplikasikan dalam keseharian. Kita aplikasikan. Nah, kemarin teman-teman ISMU itu sudah merapatkan diri terkait bagaimana sih pengelolaannya terkait rubrik penilaian ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Terus kemudian
untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, kalau di K13 itu kan ada dua aspek, yaitu aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Namun sikap spiritual dan sikap sosial pada dasarnya sudah masuk di rapot, namun di rapot itu hanya sekedar deskripsi. Nilai secara numerik itu sudah ada, namun tidak ditampilkan di rapot. Yang ditampilkan di rapot hanya secara deskripsi, dan kalau kita memberikan reward kepada anak-anak, tentunya pengolahan nilai akademik dan nilai sikap itu pun juga diperhitungkan. Terkadang nilai akademik siswa itu pun juga bagus, namun sikapnya siswa itu ternyata masih butuh bimbingan, sehingga anak ketika mendapatkan SDMM Award itu akhirnya tidak jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan dipaparkan lebih detailnya aspek-aspek apa saja yang menjadi acuan untuk kita bersama, sehingga visi dari SD Muhammadiyah Manyar ini tadi menjadi sekolah Islami, kreatif, dan unggul dalam ketakwaan, kecerdasan, dan kemandirian ini bisa lebih terukur dari instrumen-instrumen yang ada seperti itu. Nah, tadi kemandirian ini pun juga sudah masuk di dalam visi dan sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk lebih detailnya sikap-sikap apa saja di sini, sikap spiritual itu mencakup apa saja, sikap sosial mencakup apa saja, nanti akan dijelaskan lebih detail sama teman-teman dari ISMU, yaitu Ustadz Faiz dan Ustadzah Asia. Itu dari saya, Ustadzah Ati, terima kasih, dan bisa dilanjutkan dengan Ustadz Faiz. Terima kasih Ustadzah Ati. Terima kasih Ustadz Rudi atas pemaparannya. Cukup jelas sekali untuk arah kita IHT hari ini kemana, seperti itu. Selanjutnya kami persilahkan untuk penjab ISMU, dalam hal ini Ustadz Ahmad Faizun Esos, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ustadzah Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadzah Vita selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar, para koordinator dan Ustadzah SD Muhammadiyah Manyar. Ini waktunya yang luar biasa. Sudah sore ya ini. Sudah sore masih harus membahas beberapa hal yang sangat urgent terkait dengan sekolah ya. Ini memang semuanya berawal dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Rudi tadi ya. Bagaimana penilaian sikap yang diharapkan di sekolah betul-betul tidak hanya sekedar teori ya. Jadi konsep yang sudah ada di Media itu luar biasa. Kalau orang administrasi gitu luar biasa. Penilaian sangat kompleks, yang sangat yang sangat sempurna. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana konsep yang sudah kita sajikan setiap tahun itu kemudian mampu untuk dilakukan kontrol penilaian sampai kemudian menjadi sebuah hasil prosentase atau nilai yang pas untuk masing-masing anak. Karena dalam perjalanannya untuk Maidiari itu hanya sekedar menjadi kegiatan rutinitas ya. Kegiatan rutinitas yang memang tidak mudah mampu untuk diwujudkan bagaimana pemetaan anak-anak yang sebenarnya. Kita dari teori secara literasi dan kemudian kita melihat secara kasat mata, kita mengetahui beberapa perilaku anak, sikap anak yang sudah kita tahu secara langsung. Baik itu secara pribadi anak-anak maupun di samping itu anak-anak yang juga kurang perhatian dengan orang tua dan sebagainya. Ini juga menjadi masalah-masalah banyak yang harus kita lakukan. Nah, kemudian saya tidak tahu seperti apa
rapot mutu itu kemudian dari 2018 ke 2020 ya tadi, 19 ke 20 ya. Itu kemudian kok bisa turun seperti itu. Ya, ini juga karena rekapan nilai sangat banyak dan Ustaz HST waktu itu sebagai admin juga saya minta hati-hati untuk mengisi data itu. Jangan sampai ada nilai yang tertulis di bawahnya. Kurang dari nilai yang sudah ada di tahun sebelumnya. Ternyata nilainya cukup lumayan, bisa turun semuanya seperti itu. Ini juga bisa menjadi PR bersama, terutama pimpinan sekolah untuk bisa mencermati lagi nanti ketika harus pengisian rapot mutu, betul-betul dari sisi mana yang poin-poin utama yang harus dicermati sehingga nanti tidak terjadi seperti itu. Karena rapot mutu itu sesungguhnya bisa bahasa saya sebenarnya bisa diramal, bisa dikira-kira untuk memenuhi keadaan kita semuanya, sekolahan kita. Nah, dari beberapa hasil yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rudi dan kemudian dari kesiswaan, maka memang dari rapot K13 yang begitu banyaknya poin-poin yang ada dari A sampai berapa ya, rata-rata hampir 10 poin ya, masing-masing sikap itu. Kemudian di media kita juga seperti itu. Nah, kemudian untuk menuju sebuah kontrol penilaian, kemudian hasil rekapan seperti apa, kemudian menuju kepada nilai rapot ini yang memang belum ketemu ya. Maka dalam pertemuan ini ada sebuah revisi besar yang dilakukan oleh tim ISMU bersama kesiswaan dan kurikulum supaya penilaian ini bisa langsung mengarah kepada nilai rapot. Yang di situ adalah nilai sikap, di sana akan langsung prosentasenya jelas. Ada semacam kemarin level nilai interval nilai yang jelas yang nanti teknis pengisiannya ke anak-anak dan kemudian ustazah memantau. Nah, kemudian persentase itu intinya bisa menjadi nilai rapot. Tidak sekedar checklist dan checklist itu. Itu yang harapan besar untuk merumuskan ini. Dan ini juga menjadi tolak ukur kinerja para kandidat calon kepala sekolah itu ya. Untuk merumuskan itu, yang ini betul-betul bagaimana bisa dirumuskan dengan baik sehingga arah-arah revisinya ini betul-betul memang sekali lagi bisa diwujudkan dengan baik ya, sehingga nanti teman-teman bahasanya mohon maaf ngaji ya, ngarang biji itu tidak terjadi begitu dominan ya. Kita itu cenderung mengira-ngira saja begitu. Nah, semoga dengan perubahan merevisi media ini untuk menuju kepada penilaian sikap bisa terwujud dengan baik. Itu pengantar dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Faiz sudah menjelaskan bagaimana arah untuk IHT kita hari ini. Jadi nanti Ustadz Ustadzah akan ada rubrik penilaian yang terukur untuk penilaian sikap anak-anak, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, dengan harapan nanti bisa meningkatkan apa yang menjadi akar masalah dari rapot mutu kita pada tahun 2020. Baik Ustadz Ustadzah, untuk lebih jelasnya, mari kita sambut narasumber kita yang didatangkan dari dari Arabian. Ini Ustadzah Nur Asiyah. Ustadzah Nur Asiyah, dipersilakan. Assalamualaikum Bu Nyai. Assalamualaikum. Iki sing gawe player iki sapa iki? Ahlan wa sahlan. Oke,
Oke, baik. Terima kasih Saudara Ati untuk waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ustadzah. Kami di sini mewakili dari tim ISMU akan menyampaikan beberapa aspek penilaian yang akan kita lakukan ke depannya. Di sini kami berawal dari My Diary yang sudah ada, akan kami sederhanakan. Istilahnya ini gimana caranya supaya nanti hasil dari jurnal harian yang akan kita share atau yang akan kita laksanakan itu merujuk kepada rapot harian, rapot semester yang mana di situ ada indikator-indikatornya dan di situ sudah pasti untuk penilaiannya. Dan kita sebagai guru tinggal controlling saja. Jadi anak-anak nanti insya Allah yang akan melaksanakan itu, kemudian kita sebagai ustadz-ustadzah yang akan mengontrol jalannya jurnal harian tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan hasil akhir pada saat di rapot akhir itu dengan nilai yang ada sesuai dengan jurnal harian yang sudah dijalankan sama anak-anak. Nah, awalnya ini My Diary itu kan yang kita punya ini kan sudah sangat lengkap ya Ustadz Ustadzah ya. Mulai dari aspek di rumah, aspek di sekolah, itu kan sudah sangat jelas. Itu sudah sangat runtut ketika memang dilaksanakan oleh anak-anak secara penuh. Jadi kalau misalnya itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, pasti nanti sikap sopan santun, perilaku yang baik itu pasti akan muncul. Namun di sini kembali lagi kepada anak-anak dan juga kita sebagai guru untuk kontrolnya. Nah, kami di sini ingin menyederhanakan My Diary yang sudah ada itu sehingga memudahkan kita dalam mengambil nilai, khususnya nilai sikap aspek spiritual dan sosial seperti itu. Next, sudah ada. Nah, Ustadz-Ustadzah, dalam aspek spiritual itu kan ada 4 indikator ya, ada 4 aspek. Ada 4 aspek penilaian sikap spiritual. Nah, di setiap aspek ini nanti kita akan berikan beberapa indikator-indikator yang merumuskan terkait dengan aspek tersebut. Yang pertama, di situ ada ketaatan beribadah. Nah, nanti aspek apa saja, indikator apa saja yang akan muncul pada aspek ketaatan beribadah ini. Kemudian yang kedua, berperilaku syukur. Nah, kemudian yang ketiga, yang C, berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan yang D, toleransi dalam beribadah. Nah, aspek-aspek ini nanti akan muncul setiap indikatornya. Ada yang 5 indikator, ada yang kurang dari 5, seperti itu. Kita melihat sesuai dengan porsinya. Jadi ketika di sini yang pertama contohnya kompetensi ketaatan beribadah. Di sini kami berikan 5 indikator yang mencerminkan anak-anak itu taat dalam beribadah seperti apa. Yang seperti kita ketahui untuk sholat 5 waktunya. Kalau misalnya di dalam My Diary sebelumnya itu ada tambahan sholat sunnah tahajud dan juga sholat sunnah duha. Nah, karena berhubung kondisinya kita sekarang ini untuk sholat duha masih belum memungkinkan di sekolah, kami ambil yang fardunya saja. Jadi sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Apakah ini anak-anak sudah melaksanakannya sepenuhnya atau tidak? Nah, ini nanti sama seperti My Diary sebelumnya, akan di checklist anak-anak setiap hari. Jadi kita yang mengontrol anak-anak untuk bisa menceklis. Nanti anak-anak insya Allah akan dapat hard file-nya Ustadz Ustadzah. Nah, jadi nanti anak-anak tinggal menceklis di dalam checklistan jurnal harian. Nah, seperti itu. Insya Allah itu sudah ada dibuat selama 1 bulan. Jadi teknisnya sama seperti sebelumnya, ada prosentase bulanan. Jadi nanti dikerjakan 5 kali dalam sehari. Jika itu dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti 5 dikalikan 30, 150 per jumlah hari dikali 5,
150 kali. Nah, kemudian akan mendapatkan 100% jika anak itu sholat 5 waktu setiap harinya. Nah, ketika anak itu nanti mungkin untuk yang girls, nah ada yang hari libur seperti itu, nah nanti akan ketemu berapa prosentasenya, dan di situ sudah terlihat ada interval nilainya. Jika 86% sampai 100% berarti kategorinya sangat baik, dan itu nanti akan merujuk kepada nilai ustadz-ustadzah yang akan diberikan. Di situ akan mendapatkan poin 4 seperti itu. Dan seterusnya. Jika memang tidak pernah mengisi jurnal hariannya, ya nanti akan ada nilai 1 muncul di situ. Seperti itu, Ustadzah. Next, Saudara Ati. Kemudian aspek yang kedua yaitu kompetensi kompetensi berperilaku syukur. Nah, di sini perilaku syukur kita ambilkan dari infak harian siswa. Kalau yang selama ini kan kita masih infak filantropis. Nah, infak filantropis ini yang di semester 1 kurang lebih sebanyak 2 kali di penerimaan rapot mid semester dan akhir semester 1. Nah, nanti insya Allah yang akan di semester 2 ini kurang lebih ada 5 kali infak filantropis karena diambil di setiap bulannya. Nah, untuk infak filantropis ini ustadz-ustadzah kan mendapatkan list ya. Jadi dari kesiswaan akan mendapatkan list ketika Ananda misalnya si A ini berinfak di semester 1 2 kali, berarti 2 kali pengumpulan infak, berarti dia sudah mendapatkan poin 4. Artinya sangat baik seperti itu. Jika 1 kali berarti kategorinya baik, dan jika tidak mengumpulkan berarti cukup, dan itu nilainya 2 bukan 1. Nah, kemudian untuk yang di semester 2 karena infak filantropisnya setiap bulan, jadi ada 5 kali pengumpulan. 5 kali pengumpulan itu ketika sudah 5 kali mengumpulkan infak, berarti dia mendapatkan kriteria sangat baik, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada interval nilai yang muncul di situ Ustadz-Ustadzah, dan itu berdasarkan list yang diberikan oleh kesiswaan nanti untuk checklist infak filantropis Cili. Next, Us. Kemudian untuk kompetensi berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Di sini kita ambilkan doa-doa harian atau kegiatan doa yang biasa Ananda lakukan, anak-anak lakukan selama sehari-hari, diawali dengan doa ketika berwudu, doa ketika makan, ketika masuk ke kamar mandi, tidur, dan juga belajar. Nah, doa ketika berwudu ini artinya adalah sebelum dan sesudah. Jadi sebelum berwudu mereka membaca basmalah atau tidak, kemudian berdoa sesudah berwudunya diucapkan atau tidak, seperti itu. Kemudian berdoa ketika makan juga sama, ketika sebelum dan sesudah. Ke kamar mandi juga sama, begitu juga seterusnya. Next. Nah, untuk yang kompetensi berdoa di sini sama seperti halnya yang jurnal sholat tadi Ustadz-Ustadzah. Jadi anak-anak intinya setiap hari itu menceklis jurnal harian yang dibagikan. Apakah dia sudah sholat, kemudian apakah dia sudah berdoa, untuk keseluruhan indikator yang kita munculkan di sini. Jika memang sudah dilakukan, otomatis nanti hasilnya akan sangat baik seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kompetensi toleransi dalam beribadah. Di sini kami munculkan 2 indikator. Yang pertama, menjadi teladan dalam beribadah. Menjadi teladan dalam beribadah di sini, apakah dia menunjukkan sikap yang bisa dicontoh oleh teman-temannya ketika sudah tiba waktunya sholat, apakah dia bergegas tidak pakai mampir ke sana ke sini, kemudian apakah dia sudah wudunya sudah sesuai atau tidak, sholatnya dia tidak pakai mengganggu teman yang lainnya, atau gerakannya apakah gerakannya sudah tumaknina atau sudah khusyuk, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu menghargai teman yang sedang beribadah.
Nah, untuk yang menghargai teman yang sedang beribadah ini, ketika ada teman kita yang teman-temannya yang sedang melaksanakan ibadah itu, apakah dia sempat membuat gaduh atau membuat bising sekitarnya seperti itu. Jadi di sini karena yang dimunculkan adalah toleransi, jadi bagaimana cara anak-anak itu bisa menghargai temannya dalam hal beribadah. Nah, kemudian di situ sama juga seperti sebelumnya tadi, di checklist setiap harinya untuk tertibkah ibadahku ini. Nah, itu adalah untuk yang aspek spiritual, Ustazah. Sedangkan untuk yang aspek sosial ini ada 6 aspek. Yang pertama yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, dan terakhir adalah percaya diri. Nah, setiap aspek ini nanti akan muncul juga indikator-indikator yang merumuskan kepada penilaian kita terkait untuk anak-anak. Yang pertama, kompetensi jujur. Nah, selalu berkata jujur. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas sekolah dengan jujur. Intinya di sini kita berharap kepada anak-anak itu ketika menceklis apakah dia sungguh-sungguh melakukan hal tersebut atau tidak. Atau hanya karena ingin mendapatkan nilai yang baik, nilai yang sangat baik, akhirnya diceklis iya semuanya. Tapi tidak seperti itu. Nanti kembali kepada kita sebagai guru kelasnya. Apakah controlling itu efektif atau tidak untuk untuk mengontrol checklist anak-anak seperti itu, dan semoga nanti kita bisa istiqomah kontrol jurnal hariannya ini ya Ustaz Usada. Nah, ini sama untuk jurnalnya juga setiap hari di checklist oleh anak-anak terkait dengan kejujuran. Kemudian yang kedua yaitu disiplin. Nah, di sini ada 3 indikator yang kami munculkan. Yang pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, memakai seragam sesuai dengan jadwal. Nah, memang ada banyak indikator yang ada di My Diary sebelumnya. Tapi kami mengambil 3 aspek tersebut, 3 indikator tersebut yang menjadi tolak ukur kedisiplinan siswa ketika berada di sekolah. Apakah dia hadir ke sekolah tepat waktu, apakah dia sudah mengumpulkan tugasnya tepat waktu, dan apakah dia memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Kadangkala ada yang tidak sesuai, nah itu seperti apa nanti? Apakah dia tetap mengisi iya atau tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi tanggung jawab. Nah, ada 3 indikator juga. Yang pertama, membawa perlengkapan sekolah sesuai dengan jadwal. Jadi di sini terkait dengan buku yang biasa anak-anak bawa sesuai dengan jadwal atau tidak. Karena pengalaman sebelum-sebelumnya itu kan ada anak yang selalu membawa bukunya setiap hari ke sekolah. Jadi semuanya itu dibawa ke sekolah. Nah, anak-anak ini apakah dia membawa sesuai dengan jadwal yang sudah ada atau tidak, seperti itu. Tidak hanya perlengkapan sekolah, tidak hanya buku pelajaran, perlengkapan yang lainnya pun juga sama. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Terkait karena dia sudah bisa menjaga dirinya untuk yang kelas besar khususnya kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Mohon maaf kalau misalnya sudah masa puber seperti itu kan kadangkala muncul hal-hal yang menunjukkan masa pubernya atau masa baliknya itu. Apakah dia bisa menjaga kebersihan dirinya dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan tugas rumah dan sekolah dengan baik. Nah, apakah tugas yang sudah diberikan oleh Ustadz-Ustadzah untuk dikerjakan oleh anak-anak itu sudah dituntaskan atau belum? Dan apakah dia melaksanakan tugas tersebut atau menyelesaikan tugas tersebut dengan mandiri, dengan bertanggung jawab atau tidak? Nah, itu nanti anak-anak yang bisa menyelesaikannya. Nah, di sini juga sama, setiap harinya kita munculkan dalam jurnal harian. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi sopan santun. Nah, di sini karena di sekolah
kita ini ada budaya 5S, Ustadz, apakah anak-anak itu menerapkan budaya 5S atau tidak, yaitu menerapkan budaya senyum, salam, sopan, dan santun. Ya, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Apakah anak-anak selalu menerapkan itu minimal kepada guru kelasnya dan juga teman-teman yang di kelasnya. Syukur-syukur ketika anak-anak nanti bisa keliling ke kelas-kelas untuk mengucapkan salam dan sapa kepada ustadz-ustadzah yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengucapkan kata terima kasih, maaf, dan minta tolong. Atau yang biasa kita kenal dengan 3 kata ajaib ya, yang ada di lagunya Cila bersama Ustadzah Ati itu. Nah, itu di situ ada, apakah anak-anak terbiasa mengucapkan dengan 3 kata ajaib ini? Terima kasih, maaf, dan juga minta tolong. Seperti itu, tidak hanya kata-kata yang istilahnya karena mereka sudah terlalu lama di rumah, untuk kata-kata yang biasanya menyuruh seperti itu. Apakah dia bisa membahasakan dirinya minta tolong seperti itu. Oke, kemudian ini sama Ustadzah juga ada jurnal hariannya setiap hari di checklist. Yang selanjutnya peduli. Nah, di sini aspek yang indikator yang dimunculkan yaitu membantu teman saat membutuhkan. Apakah ketika di kelas misalnya ada salah satu temannya yang tidak membawa perlengkapan sekolah, contoh pensil atau penghapus atau yang lainnya, apakah temannya tersebut itu peduli dengan yang lainnya atau tidak? Nah, kalau melihat dengan kondisi kita sekarang ini, ya memang kita harus selalu berhati-hati, semuanya harus milik sendiri. Nah, kadang-kala kalau misalnya menemukan hal seperti itu, sikap yang dia tunjukkan itu seperti apa? Apakah dia diam saja atau berusaha menyampaikan kepada guru kelasnya atau yang lainnya? Nah, tidak hanya itu, ketika ada teman yang lainnya meminta bantuan, membutuhkan bantuan, apakah dia tanggap kepada temannya yang sedang membutuhkan atau dia hanya diam saja. Kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, anak-anak juga masih banyak yang ketika ada sampah berserakan, ada barang-barang yang tidak pada tempatnya. Nah, itu apakah dia bisa merapikan atau mengembalikan ke tempat semula atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang terakhir, percaya diri. Nah, untuk percaya diri ini ada 3 indikator yang muncul di sini. Yang pertama, berani menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan gagasan. Nah, kita berusaha seperti yang tadi disampaikan, memunculkan sikap mandiri, kemudian berpikir kritis, kemudian yang untuk profil Pancasila ya, profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, apakah anak-anak ini berani menyampaikan idenya, pertanyaannya, pendapatnya, atau gagasannya terkait dengan yang ada di sekitarnya? Paling tidak ketika pada pada saat pembelajaran di situ, apakah dia itu responnya, apakah dia itu interaktif dengan guru pengajarnya, atau dia itu pasif dalam pembelajarannya, baik saat Zoom maupun saat tatap muka, seperti itu. Kemudian selanjutnya, berani tampil di depan umum. Nah, ini terkait performance siswa-siswa kita yang masih banyak masih banyak pemalu atau masih banyak yang belum terasah. Nah, karena memang anak-anak kalau tidak dipaksa juga tidak mau untuk unjuk gigi ya, tidak mau untuk menampilkan, padahal dia seharusnya mampu. Tapi karena mungkin kurang percaya diri, inilah yang menyebabkan siswa-siswa kita dalam hal performance ini masih banyak kekurangan di situ. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti juga akan menjadi siswa-siswa kita yang hebat. Yang terakhir yaitu berani mencoba hal-hal yang bermanfaat. Nah, hal-hal yang bermanfaat di sini terkait dengan banyak hal, meskipun yang sekarang ini eranya game ya, anak-anak suka bermain dengan game. Nah, apakah game yang dia mainkan itu untuk mengasah dirinya, apakah itu bermanfaat,
seperti halnya yang sekarang mereka dapatkan, yaitu pembelajaran Kitlo Coding ataupun Scratch Junior atau Scratch. Nah, itu ketika mereka bisa mengasah lebih jauh bakat-bakat yang sudah mereka miliki, khususnya anak-anak zaman sekarang ini biasanya lebih berani dalam mencoba hal-hal yang bermanfaat, supaya mereka ini bisa menghasilkan produk yang baik, yang produk yang unggul, atau ada produknya, tidak hanya sekedar untuk mengisi hobi atau kesenangan mereka semata, tapi harus ada produk yang dihasilkan. Nah, dia di sini berani mencoba hal-hal baru yang bermanfaat, seperti itu. Nah, untuk intervalnya juga kurang lebih sama dengan yang lainnya, Ustadz-Ustadzah. Jadi semuanya ada kriterianya seperti itu. Dan insya Allah nanti anak-anak kalau kita paparkan, kita berikan istilahnya kayak pendahuluan, kemudian bagaimana cara mereka mengisi, insya Allah mereka juga bisa mandiri dan juga bersikap jujur selama dia mengisi jurnal yang kita berikan tersebut. Mungkin itu Ustadz Ustadzah yang bisa kami sampaikan. Adapun untuk rubrik penilaiannya untuk Ustadz Ustadzah, karena nanti ketika Ustadz Ustadzah akan ada tugas untuk merekap di setiap bulannya. Jadi setiap bulannya, contohnya di sini kelas 1 jeruk, misalnya di tema 1. Nah, di sini karena aspek sikap spiritual, jadi ada 4 aspek yang kita munculkan. Aspek taat beribadah, kemudian apalagi tadi toleransi, kemudian kemandirian ya Ustazah. Itu pokoknya ada 4 ya Ustadz Ustadzah ya. Nah, di situ nanti Ustadz Ustadzah bisa merekap dari hasil yang sudah ada sesuai dengan prosentase tadi. Apakah dia mendapatkan kategori sangat baik 4, atau 4 sangat baik, kemudian 3 baik, yang 2 cukup, nah dan seterusnya. Itu berlaku untuk di semua tema ya Ustadz Ustadzah. Nah, ini harapan kami nanti di semester 2 bisa mulai dari semester 1 ini nanti, atau semester 2 sudah nanti. Nah, semester 1 ya. Jadi semester 1 ini kita tinggal waktu 1 bulan ini lagi. Nah, untuk aspek sikap sosial juga sama seperti tadi, ada 6 aspek. Di situ ada 6 aspek yang harus diisi oleh Ustadz Ustadzah, sehingga ketika rubrik penilaian ini sudah terisi, insya Allah nanti ketika Ustadz Ustadzah input nilai aspek spiritual dan sosial di rapot, itu tidak mengarang atau mengaji lagi, tidak mengira-ngira lagi. Jadi karena yang saya lihat, kami juga seperti itu, jadi ketika tiba waktunya rapotan itu juga mengira-ngira apakah anak ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada atau belum, seperti itu. Jadi nanti insya Allah hasilnya bisa lebih valid lagi ketika Ustadz Ustadzah sudah melaksanakan jurnal harian atau rubrik penilaian yang sudah disediakan ini nanti. Baik, terima kasih Ustadz Ustadzah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mewakili dari tim ISMU, terima kasih banyak untuk perhatiannya dan waktunya. Jika ada yang ditanyakan, monggo. Oke, terima kasih Ustadzah Asia atas pemaparannya yang begitu jelas di sini tadi untuk penyederhanaan My Diary, dan nanti pada akhirnya akan mengerucut ke rubrik penilaian yang akan diinput Ustadzah di rapot online-nya. Baik, Ustadz Ustadzah, barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang ditambahkan. Ustadzah Umi Resken ini. Oh, Ustadz Hasan ya ini. Oke. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Jadi untuk rapot mutu ini biasanya dinilai setiap tahun melalui PMP, yaitu pemetaan mutu pendidikan. Nah, ini biasanya, mohon maaf ini, di samping rubrik-rubrik yang sudah dibuat oleh teman-teman dari ISMU tadi, kita perlu mencoba menganalisis instrumen-instrumen yang ada dari LPMP. Jadi diantaranya adalah seperti kemarin kita diminta oleh dinas untuk mengisi survei lingkungan. Nah, kalau kita mengisinya agak sedikit, mohon maaf, agak sedikit ngawur, terus pokoknya ngisi, maka nanti akan berimbas pada sekolah kita. Ya minimal menyangkut pada masalahnya mendekati kebenaran, mendekati kenyataan. Nah, yang PMP juga begitu.
saya yakin nilainya, karena ada yang nilainya itu guru, ada yang nilainya siswa, dan ada yang nilai itu wali murid itu ada. Nah kadang-kadang kita, nah ini apalagi kemarin itu ada apa? Ketika COVID ya pandemi ya, maka mungkin yang isi anak-anak juga akan diisi, tidak tahu oleh siapa isinya. Nah untuk ke depan perlu ditata ulang. Kayak tahun lalu kan begini, sering kita panggil anak itu, kita arahkan, ada guru yang mengarahkan, oh misalkan kamu kenapa disuruh sumu, itu ada arahnya. Kenapa kok sumu? Guru pernah marah, akhirnya berimbas pada nilai kita karena anak-anak tidak terang. Jadi nilainya ini saja. Jadi ada nilai rapat mutu ditentukan, ada instrumennya dari LPMP, dari Dinas Pendidikan Pusat. Nah, barang ini di samping itu juga perlu rubrik-rubrik yang ada, tapi juga nanti perlu mencoba di rubrik-rubrik instrumen PM atau IDS itu. Yang kedua, ketika kita sudah menyampaikan materi kepada anak untuk bersikap sopan, bersikap yang lain, mari kita mencoba sebagai kita menjadi teladan yang baik. Contoh aja, contoh dia, ketika kita waktunya sholat, besok ayo sholat. Saya masih ingat ketika Pak Parto ini menyampaikan, ayo sholat tuh disik tinggal, insya Allah dunia itu gampang cari. Saya masih ingat itu. Nah, makanya kadang-kadang saya mencoba sebagai guru Muhammadiyah ya mencoba yuk bareng-bareng minimal satpam, teman-teman mas-mas yang ada yuk bersama-sama. Apalagi Ustadz Faiz dan kawan-kawan sudah membuat musola ya di atas dan di bawah. Saya kira itu Ustadz, terima kasih. Jadi nanti arahnya pada kita semua. Terima kasih. Baik, Ustadz Hasan, terima kasih atas masukannya tadi terkait rapor mutu sekolah. Kita juga harus perlu melihat juga rapor mutu yang ini indikatornya dari LPMP itu ya Ustadz ya. Ya, dan terus kemudian yang nilai harus kalau anak-anak yang nilai ya bersama-sama. Karena nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi kita makan harus ini itu 1, 2, 3 di lingkari yang mana, pilih yang mana, banyak sekali. Makanya itu kadang-kadang yang membuat kita nilainya kadang-kadang tidak yang kita seperti yang kita harapkan. Jadi kita salah centang atau salah teknik. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz. Dan yang terpenting tadi kita sebagai Ustadzah harus bisa menjadi suri tauladan untuk anak-anak ya, karena tadi begitu banyak rangkaian jurnal harian yang nantinya akan anak-anak isi. Gitu. Monggo Ustadzah Umi. Thank you Ustadzah Ati. Ini Ustadzah minta tolong disimulasikan aja sebentar gitu loh Us, jadi teman-teman itu tahu ya gambarannya. Ya, jadi biar sama. Ustadzah. Gitu. Makasih Us. Iya. Satu aja Us. Disimulasi satu aja. Iya udah ya sikap ya misalkan nih. Oke deh. KPW Komi, Baik. Nah, kelas 1 belum. Nah, ya Asia. Pelatihan penilaian loh. Ada imunisasi Us, bersamaan imunisasi. Oh, itu nanti Us akan ada praktek penilaian yang kedua. Nah, ini kami simulasikan satu aspek penilaian spiritual. Ya, Ustadzah Asia ya. Aduh, ini mana nih? Stop, kok nggak muncul-muncul? Sebentar, Ustadzah. Oh. Bukanya terlalu banyak kayaknya. Aduh. Sorry. Ini muncul. Oke. Sudah muncul. Nah, nanti simulasinya seperti ini. Nanti untuk kedepannya My Diary, kedepannya ini di semester di tapel ini ya Ustadzah. Tapel ini anak-anak kan belum dapat My Diary juga, karena memang waktu itu pandemi, kemudian tidak diadakan untuk pembayaran My Diary, kemudian ada diary online. Nah, nanti kedepannya diary online itu sudah tidak ada, kemudian My Diary juga belum cetak. Kita dengan kami dengan tim ISMU juga meramu bagaimana anak-anak tetap bisa mengontrol kegiatan daily activity-nya. Kemudian untuk ustadz-ustadzah juga bisa menilai di sini.
Kemudian nanti pada akhirnya masuk ke rubrik penilaian Ustadz Ustadzah dan bisa menginput nilai yang didapatkan tadi ke rapot yang biasa kita input itu Ustadz Ustadzah di aspek spiritual dan aspek sikap. Di sini juga yang terpenting adalah peningkatan sikap santun anak-anak, itu yang terpenting di sini. Jadi ada peningkatan aspek santun anak-anak. Nah, ini simulasinya gini, nanti anak-anak akan dapat jurnal harian yang isinya bla 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 tadi yang sudah dijelaskan Ustadzah Asia. Isinya misalkan ini ya, kompetensi ketaatan beribadah. Anak-anak mengisi pada tanggal 1 misalkan. Anak-anak sholat 5 waktu, oke, mereka akan centang di tanggal 1. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sudah sampai akhir bulan nih, tanggal 30. Mereka sudah mencentang semuanya. Kemudian di sini tugas guru, tidak hanya guru bisa meminta siswa untuk menghitung jumlah centangannya. Misalkan ada satu anak nih, yang di situ ada 10 sholatnya yang bolong, berarti anak-anak sholat berapa kali dalam 1 bulan? Di situ kan ada 30 hari, 3 kali 5 kan, 30 kali 5 kan 150. 150. Yes, berarti anak-anak kan sholatnya 140 kali kan? Ya. Nah, berarti diisi di jumlah sholat yang dikerjakan itu 140 per 150 dikali 100%, seperti itu. Nah, 140 dibagi 150 dikali 100%, nanti totalnya adalah 93% di sini dia di bulan apa nih? Misalkan bulan ini ya, dia 93%. 39% itu masuk di nilai 4 nilainya kan, 4. Ya, nilainya 4. Nah, kita mengisi di rapot itu kan per tema, Us. Ya kan? Ya. Mengisi di rapot itu kan per tema. Nah, di sini kita bulan 1 itu berarti di tema 1 ya, Us ya. Misalkan nih tadi bulan yang pertama, berarti di tema 1 aspek A anak itu nilainya 4 di sini. Nah, jadi nanti Ustadz Ustadzah akan mendapatkan rubrik penilaian ini, yang nilai itu didapatkan dari persentase jurnal harian anak-anak. Nah, gitu Ustadz Ustadzah. Nanti anak-anak bisa menghitung persentasenya sendiri di sini, diajarkan sama Ustadz Ustadzah. Centangannya berapa, seperti itu. Seperti itu, Ustadzah Umi? Iya, Us. Tapi untuk yang semester 1 ini kan baru jalan bulan ini sama bulan depan. Iya. Berarti yang kemarin-kemarin. Iya. Iya, nanti yang kemarin-kemarin mungkin nanti nanti kita sampaikan ke kurikulum seperti apa untuk ini. Barangkali Ustadz Ustadzah juga sudah punya gambaran untuk anak-anak dari diary online-nya yang bisa mungkin dimasukkan di sini juga seperti itu, Us. Iya. Baik, terima kasih Ustadzah Ita. Monggo. Sama-sama. Iya, Ustadzah Ati. Iya, Ustadzah Ati, terima kasih banyak. Ini Ustadzah yang saya tanyakan, berarti kalau misalnya ini kan misinya di sekolah, nggih? Anak-anak. Iya. Di rumah, Us, bisa. Nanti kan dibawakan pulang, seperti My Diary itu loh, Us. Jadi anak-anak ngisi di rumah, besok paginya dikumpulkan di mejanya Ustadz Ustadzah. Jadi anak-anak nanti akan mendapatkan seperti My Diary, tapi bentuk tipis. Nah, isinya jurnal harian. Seperti itu. Nanti di akhir bulan, anak-anak bisa membantu ustadzahnya menghitung. Dia melakukan aktivitas, mereka. Mungkin itu yang kelas besar bisa sampai persentasenya. Namun yang untuk kelas kecil mungkin hanya menghitung centangannya. Iya, ini kalau kemampuan sholat mungkin bisa diisi di rumah ya, Us ya. Tapi kayak tadi, itu yang ngisi juga siswanya, Ustadzah, yang tentang keaktifan di sekolah, semuanya siswanya. Semuanya itu siswa yang mengisi. Oke. Kalau misalnya ya, kan yang ngisi mungkin mamanya, kan mungkin tidak tahu ya aktivitas di sekolah ya, diisi iya semuanya baik gitu. Kan guru tetap tahu ya itu siswanya aktif atau enggak, itu gimana Ustadzah? Harapannya yang mengisi ini adalah siswa. Kalaupun itu nanti mamanya yang mengisi, ya tugas Ustadzah menghitung apa yang sudah terisi itu aja.
Nanti teknis di kelas sudah. Ya, Iya. mungkin maksudnya Mungkin ada yang Enggak, Ustazah Ita ini mungkin keakuratannya gitu ya, kurang gitu ya, Us. iya kan Kalau yang misal menilai kan kadang mungkin kalau kita Mungkin kurang misalnya sesuai tadi gitu ya, Us ya. Ustazah Asia kan tadi bilangnya kita ngarang, tapi kan Ustazah tahu ya kalau misalnya ini kan oke, kita punya bukti konkret, tapi kan di kelas kita hafal gitu loh anak-anak yang aktif yang mana lah, ini kan yang ngisi anaknya gitu Ya. kan, berarti gurunya harus harapan tahu gitu Iya. yang aktif beneran yang mana. Ya mungkin barangkali gini Ustaz Ita, kalau misalnya sudah sudah ketemu hasilnya ternyata tidak sesuai dengan sikap dia saat di sekolah, ya itu nanti menjadi kayak kebijakan tersendiri bagi guru kelasnya. Jadi mungkin guru kelasnya bisa enggak perlu ganti buku. Jadi ustadzah guru kelasnya bisa mensinkronkan atau sesuai atau tidak dengan yang dia lakukan ketika di sekolah, seperti itu. Kadangkala juga ketika mungkin di rumah dia sama mamanya pokoknya diisi semuanya iya, tapi nyatanya ketika di sekolah menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan yang ada di centangannya itu, ya enggak apa-apa, nanti dari hasil akhirnya ustadz-ustadzah guru kelasnya mungkin bisa menyesuaikan dengan sikapnya saat di sekolah, seperti itu. Bisa menjadi kebijakan ustadz-ustadzah tersendiri bagi guru kelasnya. Karena ini nanti sangat berpengaruh di hasil ranking ya ustadz-ustadzah. Jadi nanti harapannya juga bisa ya jadi prerogatif guru ya bagi siswanya. Iya, Baik, dan harapannya juga bisa terukur. Ada data yang melampiri kita mengisi di rapot seperti itu. Barangkali Ustaz Rudi ada tambahan. Boten Us, cukup Us. Oke, Ustaz Sada, apakah ada pertanyaan lagi atau ada masukan? Monggo atau sudah? Oh, siapa ini? Sudah ya, nggak ada ya. Ustazah Ati, Siapa ini? Ustazah Hani, Bus. Us. Oh iya, Ustazah Hani, monggo. Sebelumnya mohon maaf Us kalau saya terlewat. Yang mau saya tanyakan nanti ketika di rapot itu tetap muncul nilai deskripsi atau nanti ada ini ya nominalnya Nilai atau ada numerik. angkanya ya? Iya, Nilai numeriknya. numerik. Ustadz Rudi? Atau Ustadz IT? Tetap Us, yang muncul adalah nilai deskripsinya. Karena apa? Untuk nilai sikap, baik itu sikap spiritual dan sikap sosial, itu memang tidak dibolehkan untuk memunculkan nilai numeriknya. Kecuali untuk pelajaran yang lainnya. Jadi dalam penilaian ke-13 itu kan ada 4 dimensi ya. Dimensi sikap, sikap spiritual, dan sikap sosial. Terus kemudian dimensi pengetahuan sama keterampilan. Kalau yang pengetahuan dan keterampilan ini sesuai dengan konsep yang diberikan oleh teman-teman. Namun untuk yang sikap ini hanya sebatas deskripsi. Yang mana deskripsinya itu mencakup santun itu tadi ada 6 indikator, ada 6 kompetensi tadi. Terus yang untuk sikap spiritual ada 4 kompetensi itu tadi. Seperti itu, Sadani. Ustaz, saya tanyakan soalnya terkait dengan yang tadi pertanyaan dari teman-teman sebelumnya untuk penilaian, kalau nanti ada penilaian yang subjektif ya dari wali murid, kalau seandainya itu dalam bentuk angka kan nanti untuk persiapan kita bagi wali murid yang teliti, terkadang kan mereka mengumpulkan nilai ya, nanti takutnya presentasi anakku segini kok ketika muncul di rapot kok muncul dengan predikat sekian gitu. Takutnya kan ada beberapa wali murid yang open dengan data yang sudah terisi. Kalau deskripsi insya Allah kan tidak terlihat gitu loh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih Ustazah Hanim. Mungkin cukup untuk IHT sore ini ya Ustadz Ustazah.
harapannya tadi yang sudah disampaikan begitu jelas Ustadzah Asia, Ustadz Faiz, Ustadz Rudi, ada tambahan dari Ustadz Hasan dan teman-teman tadi, supaya nanti bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita, menjadi kekurangan anak-anak di sini akan bisa ditingkatkan lagi. Baik Ustadz Ustadzah, untuk IHT hari ini, IHT dalam rangka penyusunan rubrik aspek sikap pada perangkat penilaian melalui jurnal harian untuk meningkatkan sikap santun peserta didik, kita akhiri dan Ustadz Rudi, mohon maaf saya ada info satu buat Ustadz Ustadzah, mungkin ini mumpung Ustadz Ustadzah berkumpul, sebentar Ustadz Ustadzah. Oh iya Ustadz Ustadzah, ini kan Ustadz Nova recordnya bisa di Ustadzah Emma disudahi?